Gamis putih, jilbab merah, dipakai di hari raya. Dengan senyum yang merekah, jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, yang baik dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Solawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mencetak Milenial Cinta Quran, Raih Kejayaan. Hadirin, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna, kehidupan yang penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran yang penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin, namun apa yang terjadi sekarang? Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas. Kalau dulu pemudanya suka ke pesantren, tapi sekarang sukanya upload foto dulu biar keren. Lalu pemuda zaman dahulu sukanya baca Al-Quran, tapi pemuda zaman sekarang sukanya chatting-chattingan. Bener? Rasa izin wis podo diobral, rame-rame joget tiktokan. Demi apa? Konten, yang penting viral. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti ini? Hadirin, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern seperti saat ini? Hadirin, apa yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita rapatkan barisan, kita galakan amar makruf, nahi mungkar. Allahu Akbar. Dan tentunya menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Hadirin, maka marilah kita tanamkan ke dalam jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau sudah membaca Al-Quran, Al-Qurannya dikepoin dikit isinya dan dihafalkan, diimplementasikan dalam kehidupan. Kita sebagai seorang pemuda, seseorang harus mampu berperilaku sesuai apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memuat begitu banyak aspek kehidupan manusia.
Tak ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Quran yang hikmahnya meliputi seluruh alam semesta dan isinya. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yunhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin, oleh karenanya dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, tetapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Seperti apa Sayyidina Ali, pemuda yang intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi apa? Demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Ada lagi Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan kampung halaman demi apa? Mempertahankan iman dan membela agamanya. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harus mampu menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda sekarang harus berjiwa Al-Quran, bukan berjiwa anak jalanan. Katakanlah yang batil pada perkara batil. Katakanlah yang benar pada perkara benar. Jangan takut dibilang pemuda yang ketinggalan zaman. Dan jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu gegernya dunia. Dan jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu sosial media. Tapi takutlah jika dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Sebagai pemuda, semoga kita semua mampu mengagumkan nama di masyarakat untuk agama, bangsa, dan negara. Tak hanya bisa baca Al-Quran, tapi menjadikannya sebagai pedoman dalam berkelakuan dan dalam berkehidupan. Hadirin dimanapun berada, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mari menjadi generasi cinta Al-Quran. My grandma give me a cake without sugar or butter. Sorry for my mistake and see you later. Yang artinya mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di lain waktu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.